warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Guru dalam sebuah program sharing tentang motivasi, tentang pendidikan dan parenting. Di sesi ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua tentang dalam dunia pendidikan, terutama lebih spesifiknya adalah dalam dunia guru. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa guru adalah ujung tombak pendidikan. Kualitas sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas sebuah guru. Kualitas kepribadian anak bangsa ini juga ditentukan oleh kita sebagai seorang guru. Oleh sebab itu memang menjadi guru itu tantangannya berat sekali. Menjadi seorang guru kita butuh sebuah perjuangan. Kita tidak hanya dituntut untuk mengajar kreatif dan menyenangkan, tapi kita juga dituntut untuk menjadi suri teladan yang baik bagi murid-murid kita. Kenapa? Karena keteladanan adalah salah satu konsep pendidikan terbaik. Tanpa keteladanan, maka akan sulit sebuah kualitas pendidikan bisa dicapai dengan baik. Bapak Ibu Guru yang berbahagia dan yang saya banggakan, tentu perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Guru, Ibu Guru semua selama ini adalah perjuangan yang mudah-mudahan Allah akan balas kelak dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Bapak Ibu semua, di sesi ini saya ingin sharing 6 hal tentang kepribadian seorang guru yang dia punya jiwa meneladani. Yang pertama, seorang guru yang dia punya jiwa keteladanan, dia adalah guru yang perkataannya, perilakunya menjadi cerminan diri. Jadi apa yang dia sampaikan, memang dia sudah amalkan. Contoh begini, anak-anakku semua, jika kalian ingin sukses, jika kalian ingin meraih masa depan dan cita-cita, maka jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Terutama nih ya, buat anak laki-laki, kalian harus biasakan sholat 5 waktu di masjid. Untuk perempuan, senantiasa menjaga hijabnya dengan baik. Misalkan ada seorang guru berbicara seperti itu, tapi kemudian murid-murid melihat realitanya bahwa wong gurunya aja nggak pernah sholat, wong keluarganya saja anak-anaknya dibiarkan tidak berhijab. Nah, hal yang seperti ini akan menjadi sebuah bumerang. Maka perkataan dan perilaku harus menjadi contoh yang memang real dilihat oleh murid-murid kita. Itulah guru yang punya jiwa keteladanan yang baik. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang guru yang punya jiwa atau kepribadian meneladani, dia menjadi pelopor kebaikan di lingkungannya, terutama di lingkungan sekolah. Ketika dia melewati lorong-lorong kelas, ketika dia melewati lorong-lorong sekolah, ada sampah kemudian dia ambil. Ketika ada seorang anak berduaan yang bukan mahramnya di sekolah, ketawa-ketawa, pegang-pegangan, padahal di sekolah itu sudah melarang misalkan, maka dia akan menegur dengan cara yang baik-baik. Nah, nggak boleh ya. Nanti kalau seperti itu, lebih baik Bapak antarkan ke KUA ya. Dengan cara-cara yang bercanda seperti itu. Atau dengan cara-cara yang lain gitu kan. Intinya adalah dia pelopor kebaikan. Ketika ada kemaksiatan di lingkungannya, maka dia akan berupaya untuk bertindak sesuai dengan kemampuannya. Dia adalah orang yang selalu berada di saf depan ketika sholat 5 waktu. Dia adalah seorang ibu guru yang ketika sudah mendengar suara azan, maka dia akan segera melaksanakan sholat, meninggalkan kegiatan menggosipnya seperti itu. Nah, itu jiwa seorang guru yang meneladani yang kedua. Yang ketiga, seorang guru yang punya kepribadian meneladani, maka dia akan menjaga adab dan perilakunya dimanapun dia berada. Dia tidak akan menjadikan waktu istirahatnya untuk bergibah.
baik bergibah tentang murid-muridnya, bergibah tentang artis, bergibah tentang rumah tangga orang lain. Dia akan menggunakan waktu istirahatnya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri. Dia mungkin bisa sarapan kalau belum sarapan, dia bisa menulis konten-konten positif di blognya dia bisa editing video, dia bisa baca buku. Dia tinggalkan segala perbuatan yang gak bermanfaat. Nah, kenapa? Karena menjaga adab dan perilaku dimanapun berada, ini adalah tugas seorang guru. Bukan hanya di sekolah, termasuk ketika dia hidup di masyarakat. Gak mungkin dong ada seorang guru laki-laki misalkan dia mengajar di sebuah lembaga pendidikan Islam, tapi senangnya nongkrong-nongkrong di pos ronda, nongkrong-nongkrong di pos sapam, senangnya kemudian main gapleh ngerokok-ngerokok. Nah, ini bukan kepribadian seorang guru yang pantas diteladani. Harusnya dia menjadi jiwa yang meneladani, dia menjadi guru yang punya kepribadian yang bisa diteladani, tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat dan di rumah dia sendiri. Maka hati-hati buat teman-teman guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam, perhatikan adab-adab seperti itu. Jangan sampai kemudian waktu kita ketika di lingkungan dihabiskan untuk nongkrong, main gapleng, rokok, main catur, dan sebagainya. Bolehlah kita bergaul dengan lingkungan, tapi pada hal-hal yang kira-kira itu tidak mengurangi kewibawaan kita. Termasuk ketika seorang laki-laki, apalagi dia sebagai seorang guru di lembaga pendidikan Islam, ketika keluar rumah tetap menjaga auratnya. Jangan sampai kemudian pakai kolor doang, seperti itu. Termasuk ibu-ibu guru yang mengajar di sekolah lembaga pendidikan Islam tetap berhijab syar'i ketika keluar rumah. Karena jangan sampai kemudian kerudung hanya formalitas hanya gara-gara ibu mengajar di lembaga pendidikan Islam. Kemudian guru yang meneladani yang keempat, dia memiliki amalan unggulan. Amalan unggulan ini contohnya adalah dia terbiasa puasa Senin Kemis, kemudian dia terbiasa sholat duha, dia terbiasa sholat tahajud. Nah, amalan-amalan unggulan ini tidak semua orang bisa melakukan, kecuali dia yang punya keistiqomahan yang baik, kecuali dia yang memang sungguh-sungguh. Maka memang saya juga meyakini dan merasakan bahwa untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, menjadi seorang pribadi yang bisa meneladani orang-orang lain, meneladani keluarga kita itu nggak mudah, butuh perjuangan. Itu yang keempat. Yang kelima, dia menjaga keluarga dari api neraka. Seorang guru yang bisa diteladani oleh murid-muridnya, oleh lingkungannya, dia akan menjaga keluarganya dari makanan yang haram, dari makanan yang subhat, dari harta riba. Dia akan berupaya menjaga bahwa yang masuk ke perut anak dan istrinya adalah makanan yang halal dan harta yang halal. Maka buat para guru, ayo tinggalkan yang haram, termasuk transaksi ribawi. Beli mobil hasil riba, beli motor hasil riba, handphone hasil riba. Padahal kita tahu bahwa itu sesuatu yang diharamkan, tapi kemudian kita melakukannya. Kita masih kemudian senang melakukan seperti itu hanya karena gengsi, hanya karena ingin dilihat oleh orang bahwa kita adalah orang yang memiliki harta. Padahal semua itu adalah hanya menipu. Yang ada apa? Yang ada hanya sebuah kegelisahan, di mana kita harus membayar cicilan setiap bulan yang gak mudah. Bapak Ibu Guru, saya ingin meyakinkan bahwa hidup tanpa hutang itu indah dan nikmat. Kita tidak dikejar-kejar, kita tidak was-was, dan kita akan bisa lebih produktif di dalam beribadah. Jadi tinggalkan yang haram untuk keluarga kita. Dan ini akan menjadi sosok yang membanggakan bagi murid-muridnya. Maka dia akan mudah ketika mengajar. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan narasi-narasi yang mudah didengar oleh muridnya. Ada penuh hikmah. Beda dengan guru-guru, beda dengan orang-orang yang biasa aja makan yang haram, maka akan berdampak pada kepribadian dia, berdampak ketika mengajarnya seperti itu. Dan yang keenam, Bapak Ibu guru semua,
menjadikan berbagai aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita mengajar, niatkan bahwa apa yang kita lakukan adalah ibadah karena Allah. Kita ingin mendidik murid-murid yang dia tidak hanya berpengetahuan tapi juga dia punya akhlak. Bayangkan betapa banyak pahala yang sudah kita peroleh kalau kemudian ketika kita mengajar dengan baik dan murid-murid kita mengamalkannya. Buat Bapak Ibu, buat para ustadz dan ustazah apalagi yang sudah mengajarkan murid-murid membaca Al-Quran, maka itu akan terus mengalir pahalanya. Tentu bagi Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran yang lain, semua ini akan menjadi pahala bagi kita ketika kita mengajarkan sebuah kebaikan dan berdampak pada kebaikan juga kepada murid-murid kita. Bapak Ibu guru, saya meyakini juga dan paham bahwa 6 hal yang saya sampaikan ini tentang bagaimana menjadi seorang guru atau pribadi yang meneladani ini nggak mudah. Tapi kita terus berjuang untuk berusaha melakukannya. Kenapa? Karena kita adalah seorang guru yang memang wajib memberikan keteladanan yang baik seperti itu. Karena kita adalah sebagai seorang dosen yang terus berinteraksi dengan para mahasiswa yang mereka adalah calon generasi terbaik yang harus dididik oleh dosen-dosen terbaik yang punya nilai-nilai keteladanan yang baik. Bapak Ibu guru, teman-teman semua, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Namin AB Ibnu Sholihin, founder motivator pendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.